Guru sebaiknya selalu berusaha menjadi contoh yang baik untuk muridnya. Tidak boleh membawa perasaan maupun permasalahan pribadi ke lingkungan sekolah. Namun apa jadinya jika seorang guru dan murid terlibat hubungan terlarang, hubungan yang tidak pantas dan bahkan membuat semua pihak kecewa dan terpukul? Selamat nonton film. Inilah An Affair. Terlihat seorang wanita keluar dari mobil mewahnya. Dia merupakan seorang guru di sebuah SMA. Dia adalah Anita. Dia memperkenalkan diri di depan para muridnya. Terlihat dia sangat antusias dengan pekerjaannya. Anita meminta muridnya memperkenalkan diri satu persatu, dan para murid melakukannya dengan senang hati, sembari menggoda guru barunya. Di rumah, Anita beserta suami dan anak sambungnya sedang makan. Mereka membicarakan tentang Anita yang mulai bekerja sebagai guru senam. Mereka merupakan keluarga yang harmonis. Saat sedang mandi, Anita dikejutkan dengan suara bel pintu rumahnya. Dia lantas bergegas mengecek siapa yang ada di depan rumahnya. Saat membuka pintu, dia tidak melihat seorang pun, namun dia menemukan buket bunga yang cantik tergeletak di depan pintu dan menyimpannya di vas bunga. Di sekolah, Anita dan rekannya melihat murid cowok sedang berantem. Spontan rekan Anita berlari untuk melerai muridnya itu. Anita pun turut serta memegang salah satu murid yang berantem. Anita mengajak Markus, murid yang bermasalah tadi, meninggalkan tempat itu. Di ruang loker, terlihat Anita mengompres luka Markus. Dia juga memberikan pijatan lembut untuk merenggangkan otot leher Markus. Saat itu Markus bertanya soal hal pribadi ke Anita. Anita menjawab semua pertanyaan Markus sambil menunjukkan bekas cedera di lehernya saat latihan menjadi atlet. Markus antusias mendengar cerita Anita. Saking semangat ingin tahu, Markus lalu berdiri dan mencoba meraba leher Anita dengan lembut. Markus mencoba merangsang Anita dan mereka berdua hanyut dalam rangsangan yang nikmat. Namun adegan itu terpaksa berhenti karena seorang gadis datang untuk membuka lokernya. Saat di ruang guru, Anita mendapat chat dari Markus. Markus mencoba menggoda Anita dengan mengirimkan fotonya yang tidak memakai celana dalam. Melihat itu, Anita tersipu malu dan terlihat genit. Di tempat tidur, suami Anita mempertanyakan soal bunga yang Anita letakkan di vas. Namun Anita juga tidak tahu pengirim bunga itu. Saat di sekolah, Anita kedatangan orang tua murid yang tidak lain adalah orang tua Markus. Maksud kedatangan orang tua Markus karena pertengkaran anaknya kemarin, dan Markus diberikan sanksi yang berat dari sekolah, yaitu tidak bisa mengikuti studi banding di Berlin. Markus sangat ingin mengikuti studi banding tersebut, namun Anita menjelaskan kalau dia tidak punya wewenang untuk keputusan itu. Mendengar hal itu, Markus menjalankan aksinya. Dia menggoda Anita dengan menyentuh area intim Anita dengan kakinya. Anita terlihat tegang dan mulai terbawa. Karena tidak tahan dengan sentuhan itu, Anita lantas berdiri, membuat orang tua Markus merasa diusir dari sana. Mereka mengakhiri pembicaraan, lalu orang tua Markus lantas pamit. Saat akan pulang ke rumah, Anita dikejutkan dengan seorang yang langsung masuk ke dalam mobilnya. Rupanya itu Markus. Tanpa basa-basi, Markus lalu merangsang Anita dan menciumi Anita dengan penuh gairah. Awalnya Anita menolak, namun siapa sih yang tidak terangsang kalau dicium terus-menerus? Mereka berdua lalu melakukan hal yang tidak senonoh di atas mobil. Setelah selesai ahem-ahem, mereka berdua tertawa lepas. Anita menawarkan untuk mengantar Markus pulang, namun Markus menolak. Sebelum meninggalkan Anita, Markus meminta pelukan gurunya itu. Anita yang masih terangsang menggoda Markus dengan pujiannya. Saat malam hari, Anita yang masih teringat enaknya pisang Markus yang dia emut, sempat membayangkan suami yang di sampingnya itu adalah Markus.
Di sekolah, terlihat Anita sedang mengawasi muridnya yang sedang berolahraga. Di sana Markus sempat bertanya tentang kegiatan gurunya itu di akhir pekan. Setelah murid-murid selesai berolahraga, nampaknya Anita tidak bisa menahan nafsu nakalnya. Dia mengintip Markus yang sedang berganti pakaian. Luar biasa sekali guru ini. Di akhir pekan, Anita terlihat mengunjungi sebuah rumah. Nampaknya itu rumah Markus. Anita sengaja diundang ibu Markus untuk bergabung dengan komunitas membacanya. Anita diperkenalkan pada para anggota komunitas. Saat sedang mengobrol, mata jalang Anita memperhatikan seisi rumah. Dia mungkin mencari keberadaan Markus. Begitu senangnya Anita saat melihat Markus datang, namun Markus terlihat terkejut. Markus selalu bertanya, mengapa Anita ada di rumahnya? Anita hanya menjawab, tanya ibumu. Ibunya pun langsung mengkonter pertanyaan putranya. Markus lalu pamit untuk mandi. Seketika itu juga Anita berkata akan ke toilet. Anita rupanya sudah di luar batas karena nafsunya. Dia tidak ke toilet melainkan mencari Markus di kamarnya. Anita mengetuk pintu kamar mandi Markus. Markus yang hanya berbalut handuk membuka pintu kamar mandi tersebut. Dengan ganas Anita masuk dan mendorong Markus untuk bersandar di dinding. Dengan penuh semangat Anita membuka handuk Markus dan mulai aham-aham. Setelah selesai Anita kembali bertemu teman-temannya. Salah satu wanita bertanya, mengapa Anita lama di toilet? Anita hanya menjawab karena dia tidak enak badan dan butuh untuk membasuh muka dengan air. Anita semakin larut dan penasaran dengan Markus. Dia sempat tidak sadar jika suaminya mulai memperhatikannya. Dia juga mulai panik saat Markus tidak masuk sekolah. Saking paniknya, dia tak segan datang ke rumah Markus untuk mencari tahu keberadaan selingkuhannya itu. Karena Anita tidak bertemu dengan Markus di rumahnya, dia lalu mencari ke tempat latihan Markus. Saat melihat Markus, dia lalu memanggil dan mengajak Markus berbicara di atas mobil. Di mobil, Anita bertanya mengapa Markus menghindarinya. Markus hanya menjawab, dia sibuk. Dia juga berkata, ini pertemuan terakhir mereka, karena saat ini dia sedang jatuh cinta pada seorang gadis teman kelasnya. Markus juga berkata Anita sudah berusia setengah abad. Anita terlihat kecewa mendengar ucapan Markus. Di saat yang sama Markus bertanya tentang saksi yang diberikan kepala sekolah. Anita berkata dia tidak mengurusnya dan mengajak Markus jalan-jalan. Markus menolaknya dan bergegas keluar dari mobil Anita. Anita sangat frustasi dengan kata-kata Markus. Dia sudah tidak fokus dengan semua yang ada di sekitarnya. Dia sangat hancur. Saat mengajar di kelas aerobik, dia dengan emosi memperhatikan gadis yang tengah dekat dengan Markus. Dia membuat muridnya berlari mengelilingi lapangan, sementara dia menyelinap masuk ke ruang ganti murid cewek. Di sana dia mencari tas pacar Markus, lalu mengeluarkan ponsel gadis itu. Rupanya Anita mengupload foto bugil gadis itu ke media sosialnya. Benar-benar cemburu buta ya, ampun deh. Saat mengetahui fotonya ada di media sosial, si gadis sedih. Anita pun berakting dan menenangkan gadis itu. Gadis itu mencurigai Markus yang mengupload fotonya. Anita lalu menyarankan untuk menjauhi Markus karena Markus tidak pantas untuk gadis itu. Dia juga meminta gadis itu untuk memutuskan hubungan dengan Markus, sembari memeluk gadis itu sebagai bentuk dukungan. Anita semakin menggila dengan rasa penasarannya pada Markus. Dia sampai rela mengintai Markus yang sedang bermesraan dengan Mina di rumah ibu Markus. Hari berikutnya, Anita menemui Markus di lapangan bola. Melihat dirinya, Markus lalu menghampirinya sembari berkata, berhenti menguntit dirinya. Anita berkata, ada hal yang ingin dia sampaikan pada Markus. Rupanya Anita hamil anak Markus. Di mobil, Markus mencoba meyakinkan dirinya, apakah itu benar anak Markus? Anita dengan yakin menjawab, ya, karena suaminya tidak mungkin bisa menghamilinya dengan suatu alasan yang jelas. Mendengar itu, Markus terpukul. Anita mencoba menenangkan Markus. Dia juga mulai menciumi tubuh Markus. Dengan ganasnya dia mengambil pisang Markus dan mulai merangsang.
Ahem-ahem pun terjadi lagi. Setelah itu, Anita menenangkan Markus dan meyakinkan remaja itu kalau itu akan menjadi rahasia mereka berdua. Saat pulang dari sekolah, Anita menemukan tulisan pelacur di kap mobilnya. Dia mencari tahu siapa yang menulisnya, namun tidak menemukan siapapun di sana. Di saat yang lain, Anita yang baru pulang dari jogging menemukan foto USG miliknya di atas meja dapur. Dia sangat kaget melihat suaminya berdiri di depannya. Suaminya hanya menggeleng kepala tanda kecewa. Saat yang sama ada seorang yang menekan bel rumah. Bergegas Anita membuka pintu rumahnya. Anita sangat kaget dengan kehadiran Ibu Markus di depannya. Sambil menangis kecewa, Ibu Markus mengatakan semua isi chat Anita pada putranya. Ibu Markus sangat marah dan memaki Anita. Karena malu dengan kelakuannya, Anita memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia juga sudah dipecat dari sekolah tempatnya mengajar dan tempat bertemu Markus selingkuhannya untuk pertama kali. Saat akan meninggalkan sekolah, Markus mencegatnya sembari berkata, dia yang melakukan semua ini. Dia mendekati Anita hanya untuk kepentingan studi turnya ke Berlin. Karena kecewa, dia melakukan ini semua ke Anita yang tak dapat menghapus sanksinya. Anita hanya terdiam mendengar Markus. Dia nampak tersenyum menyadari kebodohannya. Kini Anita sendirian, kehilangan semuanya. Anita begitu naif dengan mengikuti permainan yang dibuat remaja yang bernama Markus. Kasian banget ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Selamat nonton film.